Contoh, sekarang Allah sudah siapkan ilmu filologi. Apapun yang berkaitan ilmu dengan catatan-catatan dulu akan terbongkar hari ini. Maaf ya, contoh misalnya. Hari ini ada seorang profesor, saya nggak sebutkan ya, tapi di Jawa Timur beliau adalah ahli filologi. Bah, ternyata ada Al-Quran, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Itu kan, sebelum Nabi Muhammad ya. Di Birmingham, itu 560, itu sudah ada Al-Quran, walaupun belum sempurna, dalam buku kecil. Tapi kan baginda Nabi itu lahir 571 gitu. Tapi 560 di Birmingham itu sudah ada. Nah inilah makanya sejarah yang harus kita bongkar, kepalsuan. Karena sejarah ini Mas Hendra hanya tentang siapa yang menang perang. Yuk. Setelah kita melihat video tadi menyatakan bahwa Al-Quran tertua di dunia yang ada di Universitas Birmingham, Inggris. Tepatnya di Inggris, hasil penemuan daripada uji radiokarbon itu ditemukan bahwa manuskrip Al-Quran itu sejak 568 Masehi, yang mana tahun tersebut itu tahun dimana sebelum Nabi SAW lahir, bahkan diutus, bahkan dibukukannya Al-Quran. Nah ini menjadi janggal kepada kita bahwa bisa diasumsikan Al-Quran tersebut ternyata tidak terjaga, bisa saja Al-Quran tersebut jiplakan gitu kan, seperti itu. Nah bagaimana kita menjawabnya daripada penelitian tersebut? Mari kita buka. Perlu kita ketahui bahwa pertama Nabi SAW lahir itu pada tahun 500 berapa? 71 Masehi. 571 Masehi. 571 Masehi, walaupun agak kurang jelek ya tulisannya. 571 Masehi. Berarti diasumsikan dari video tersebut adanya manuskrip Al-Quran atau ditemukannya manuskrip Al-Quran itu sebelum 571 Masehi. Nah, dan ternyata setelah diuji dengan uji radiokarbon, yaitu sebuah alat untuk meneliti manuskrip atau barang-barang kuno, itu diperkirakan berapa tadi? 568 Masehi. 568 Masehi. Ini hasil penelitian awal, ini tahun di mana Nabi SAW lahirkan. Nah, sedangkan adanya Al-Quran atau diturunkannya wahyu kepada Nabi SAW itu pada tahun berapa? 610 Masehi. 610 Masehi ini diutus Nabi menjadi rasul. Diutus Nabi menjadi rasul atau pertama diwahyukan. Ini adalah tahun lahir kan? Tahun lahir, ini tahun hasil pertama, hasil penelitian pertama. Yang di Birmingham, oke. Nah, sedangkan menurut sejarah, gimana menurut sejarah? Menurut sejarah, kalau kita lihat sejarah gitu ya tentang penulisan Al-Quran, itu pertama kali kan di masa Abu Bakar. Di masa oleh Pak Abu Bakar. Yang mana penulisan itu terjadi dikarenakan adanya perang Yamamah yang mewafatkan para penghafal Al-Quran. Kemudian digagaslah oleh beliau untuk penulisan Al-Quran ini karena dikhawatirkan Al-Quran akan punah. Ya, pada saat itu Sayyidina Umar yang mengusulkan bahwa dikhawatirkan Al-Quran ini punah karena banyak sahabat-sahabat yang gugur di perang Yamamah, sehingga mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan atau menulis mushaf Al-Quran. Pada tahun berapa? Pada tahun berapa tadi? 633 ya. 633 Masehi. Ini pembukuan atau penulisan apa pembukuan? Pembukuan. Masa Abu Bakar. Pembukuan Abu Bakar aja ya. Pembukuan Abu Bakar, dan juga nanti akan disempurnakan di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan pada tahun 646 Masehi. 646 Masehi. Ini di masa Khalifah Utsman. Oke. Nah, terus, apakah benar bahwa manuskrip Al-Quran tersebut memang ada sebelum Nabi SAW lahir, bahkan diutus, yaitu tepatnya pada tahun 568. Nah, ternyata setelah dilihat dari beberapa jurnal, ada jurnal di mana tadi? Jurnal yang diteliti oleh Universitas
negeri Raden Intan Lampung yang Ya. mengatakan bahwasanya terdapat histori antara hasil penelitian yang dilakukan di Birmingham Ya. dengan penulisan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Oke, pada masa Abu Bakar. Dan ternyata hasil penelitian tersebut tidak secara spesifik di tahun 568, akan tetapi diperkirakan antara 568 sampai 645. Berarti sebelum 645. 645. Nah, maka diperkirakan antara 568 sampai 645. Yang mana 645 ini 1 tahun sebelum Utsman. menjadi khalifah. Oke. 1 tahun. Maka jaraknya antara 568 sampai 645. Yang mana masa-masa antara 568 ini sampai 645 itu masa-masa hidupnya Rasulullah bersama para sahabat. Nah, maka hasil penelitian tersebut tidak bisa dipastikan bahwa manuskrip itu ada sebelum Nabi hidup bahkan diutus. Mengapa? Karena bisa saja perkamen itu adalah sebuah alas tulis, perkamen sebuah alas tulis yang terbuat dari kulit hewan. Ini bisa ditemukan di ilmu filologi ya. Ya, alas tulis ya. Alas tulis dari kulit hewan. Dari kulit hewan, walaupun tulisannya agak bagus. Oke, alas tulis yang terbuat dari kulit hewan, atau yang sekarang contohlah kita gunakan kertas misalkan ya. Karena pada zaman dulu yang populer, yang lazim itu yaitu perkamen atau kulit hewan, yang digunakan itu kulit hewan. Nah, jika memang diasumsikan bahwa perkamen tersebut ada pada tahun 568, ya misalkan ya memang ada perkamennya tapi digunakan untuk menulisnya pada setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bahkan bisa dipastikan setelah masa-masa Khalifah Abu Bakar, bahkan bisa dipastikan pula pada masa Khalifah Utsman. Mengapa? Karena ada salah satu ahli filologi atau ahli kodikologis yang mengatakan bahwa artefak atau manuskrip tersebut memang ditulis setelah Mushaf Utsman. Nah, mengapa? Karena penelitian itu bukan hukum secara pasti. Penelitian itu bukan hukum secara pasti, sebagaimana diketahui dalam disiplin ilmu mantik itu ada syair wala yufidul qat'a bidalili qiyasul istiqra wa tamsili. Artinya qiyas istiqra atau silogisme induksi itu tidak memberikan secara pasti, tidak memberikan argumentasi atau justifikasi secara pasti. Itu penelitian. Jadi qiyasul istiqra tidak memberikan hukum secara pasti gitu. Nah, maka setelah bisa kita ketahui bahwa perkamen tersebut bisa saja ada 568 tapi digunakan untuk menulis pada masa Nabi, begitu pula masa-masa sahabat. Nah, itu sudah bisa dipastikan. Nah, mengapa? Lanjut. Enggak, mau bahas yang ini. Tadi berarti asumsi bahwasanya hasil penelitian itu pada tahun 568 bisa jadi bukan hasil penelitian tentang tulisannya, akan tetapi bisa saja itu adalah adanya perkamen ini. Ya, adanya perkamen saja, adanya kulit hewannya. Isi dari perkamennya. Oke, isi dari perkamennya. Ya, mengapa? Karena dalam disiplin ilmu filologis itu ada 3 disiplin ilmu untuk bisa memastikan manuskrip. Sedangkan uji radiokarbon yang ada di Universitas Birmingham, uji radiokarbon itu hanyalah salah satu disiplin ilmu untuk membuktikan sebuah manuskrip atau perkamen. Ada tiga yaitu disiplin ilmu filologis. Yang pertama tekstologis, misalkan apakah tulisan tangan langsung atau hasil tukilan, misalkan tukilan daripada tulisan tangan. Yang kedua yaitu kodikologis, yaitu medium yang digunakan sebagai alat manuskrip, yang pada hal ini adalah perkamen. Jadi
uji radiokarbon ini sangat berperan penting untuk dalam disiplin kodikologis gitu. Dan yang ketiga paleografis, yaitu asal usul dan karakter tulisan. Jadi dalam manuskrip itu belum diperiksa apakah tulisan tersebut tulisan pada tahun berapa, asalnya dari mana gitu kan. Itu belum dipastikan, hanya perekamannya saja, yaitu uji radiokarbon dalam kodikologis. Jadi hanya salah satu cara lah. Salah satu cara, belum lengkap gitu ya. Belum lengkap. Ya. Hanya perekamannya saja. Jadi bisa jadi yang diteliti itu hasilnya adalah perekamannya saja, bukan dari isi tulisan perekaman tersebut. Ya. Oke, jadi bisa disimpulkan? Bisa disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut tidak bisa untuk mengguncangkan atau menggoyahkan keimanan umat muslim gitu kan. Karena dalam ayat Quran kan disebutkan. Nah, banyak sekali gitu ya asumsi bahwasanya ketika ada penelitian tersebut itu menggoyahkan iman kita. Kok bisa gitu ya ada penulisan Al-Quran sebelum Nabi lahir? Ya, apalagi kan pendapat ahli filologi yang mengatakan bisa dipastikan manuskrip tersebut ditulis setelah masa Khalifah Utsman, yaitu setelah Mushaf Utsmani. Itu jauh sekali jaraknya antara 568 sampai Mushaf Utsmani itu 646. Karena hasil penelitian tadi sudah dijelaskan tidak bisa dipastikan. Nah, di sini apakah di sini bisa menggoyahkan keimanan umat muslim? Jawabannya tidak. Mengapa? Begini, karena justru ini hasil penelitian ini bisa menguatkan keimanan umat Islam. Mengapa? Karena hasil daripada manuskrip tersebut itu menguatkan keimanan umat Islam karena justru memperkuat ajaran tentang asal-usul manuskrip. Atau bisa membantah kaum revisionis kan? Kaum revisionis atau orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran pada masa ini yang kita baca itu sudah mengalami perubahan. Sudah mengalami revisi, dan ini bisa dibantah dengan hasil penelitian ini. Mengapa? Karena Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama persis dengan Al-Quran yang diteliti ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, kecuali adanya pengharokatan, kan itu baru-baru kan, adanya pengharokatan, adanya titik, itu memang di masa Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, ya kan, Ad-Du'ali. Ya, begitu. Mungkin ada tambahannya? Ya mungkin itu saja ya kesimpulannya, mungkin teman-teman kurang paham tadi ya. Jadi kesimpulannya di penelitian pada tahun 568, jadi hasilnya itu bukan, bisa jadi yang saya tadi jelaskan juga, bisa jadi bukan dari isi tulisannya, akan tapi perkamennya. Yes, itu. Bisa jadi isi dari tulisannya itu bisa saja ditulisnya pada tahun 610, bisa juga tahun 633, bisa juga 645 gitu ya, bisa juga di tahun 646. Ini adalah jarak gitu ya, bukan tok di sini aja, tapi bisa aja nih melewati fase-fase ini. Oke, jadi gitu. Ya, mungkin itu saja. Ya, semoga bermanfaat. Semoga tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.